Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat ya. Hari ini kita sampai pada bab 5 dengan tema dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Setelah kalian selesai berdoa, mari kita simak secara bersama-sama materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, masuknya Islam di Nusantara. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha telah dianut oleh masyarakat Nusantara. Bahkan pada abad 7-12 Masehi, di beberapa wilayah kepulauan Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17-20 Maret tahun 1963 di Medan, yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah atau kira-kira pada abad 8 Masehi, yakni Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur. Jalur yang pertama jalur utara, yang kedua jalur selatan. Nah, berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yakni wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Mudahnya agama Islam masuk ke Nusantara disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah. Yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus. Yang ketiga, persyaratan untuk masuk Islam sangatlah mudah. Yang keempat, ajaran persamaan hak agama Islam. Yang kelima, raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamnya, khususnya terhadap rakyat mereka. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi masuknya Islam ke Nusantara menggunakan cara damai dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Letak Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat. Banyak pedagang muslim yang tinggal dan mendirikan perkampungan di Nusantara. Maka tak jarang mengundang para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik ini yang datang atas undangan para pedagang yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua, melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Hal itulah yang menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang. Pernikahan secara muslim antara para saudagar muslim dengan penguasa lokal Nusantara inilah yang memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, melalui pendidikan. Selain pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan, dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat inilah mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Kemudian yang keempat, melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit
yang digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan dakwah Islam. Wayang kulit adalah salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Cerita pewayangan yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, yang kelima, melalui pengobatan. Karena teknologi kedokteran atau kesehatan pada saat itu belum membudaya atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat, maka pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan herbal atau bahkan cara-cara tradisional atau dengan doa para pemuka agama. Nah, pengobatan inilah yang dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Yang ketiga, perkembangan Islam di Nusantara, yakni yang pertama Sumatera. Daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Samudra Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara, yang kemudian mereka menikah dengan wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan. Kemudian mereka menyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana. Hal ini yang menyebabkan para penduduk hormat dan tertarik pada Islam. Para mubalik dan Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Dari proses inilah berawal berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai, yang berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh, Lok Sumawe atau Aceh Utara. Rajanya yang bernama Marasilu atau yang bergelar Sultan Al-Malik Al-Saleh. Nah, sejak abad ke-14 Masehi, Islam mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat Islam. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat. Yang kedua, Pulau Jawa. Islam masuk ke Pulau Jawa ditandai dengan adanya penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. Maka dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Baru sejak akhir abad ke-13 hingga abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya, penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik, juga berita Makhuan atau yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Maka hal itulah yang membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam. Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Di antaranya yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga, Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri. Yang kelima, Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keenam, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan, Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga. Yang kesembilan,
Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang ketiga, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Nah, setelah nama Goa Talu masuk ke agama Islam, maka Goa melakukan perluasan kekuasaannya, sehingga Islam di Pulau Sulawesi tersebar luas dan berkembang menjadi pesat. Di antara daerah yang dapat ditaklukkan oleh Goa, yang pertama Wajur dan Sopeng, serta berhasil menaklukkan Bone. Yang keempat, Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang paling luas di antara pulau-pulau di Nusantara. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau yang awalnya berjuluk Borneo. Islam masuk ke Pulau Kalimantan dengan ditandai adanya perjanjian antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Daha. Dengan perjanjian apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata, berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Temenggung dan Kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya, Raja Banjar, Pangeran Samudra, beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamullah. Selain itu, Islam juga berkembang di Kutai dan sekitarnya yang diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi. Yang kelima, Maluku Utara dan sekitarnya. Islam telah masuk dan berkembang di Maluku dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian Jaya yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang, dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Yang selanjutnya, peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Yang pertama, pada masa penjajahan. Di antaranya, peranan umat Islam pada masa penjajahan yakni masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri kepada Allah SWT, yakni Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam. Yang ketiga, semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan hubul waton minal iman. Yang keempat, semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, yang telah mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk melakukan usaha mewujudkan kemerdekaan bangsanya dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah Portugis. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kemudian yang kedua, pada masa Perang Kemerdekaan, yakni peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. Yang pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Yang kedua, peranan ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Kemudian yang selanjutnya, peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya yakni yang pertama Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU, yang ketiga Pondok Pesantren, dan yang selanjutnya pada masa pembangunan, diantaranya peranan umat Islam pada masa pembangunan. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sebagai umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk tampil di barisan terdepan dalam perjuangan, baik perjuangan fisik atau berperang maupun perjuangan diplomasi. Selain itu, kemerdekaan negara Indonesia dipertahankan melalui usaha diplomatik. Selain itu,
Umat Islam memiliki andil besar dalam pembangunan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bidang-bidang yang dibangun oleh segenap bangsa yang di dalamnya umat Islam, yakni merupakan mayoritas, adalah bidang agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Yang selanjutnya, peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Yang pertama, peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan diantaranya melakukan usaha agar masyarakat Indonesia berilmu dan berpengetahuan yang tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melakukan usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, Nahdlatul Ulama yang pernah berkiprah di bidang politik, yakni usahanya diantaranya yang pertama mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan Perguruan Tinggi NU. Yang kedua, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren serta mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU dan koperasi dan ekonomi kerjasama. Kemudian yang selanjutnya, Majelis Ulama Nusantara pada masa pembangunan, yakni memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial ke masyarakat, kepada pemerintahan dan umat Islam di Indonesia pada umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Yang selanjutnya, peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan, yakni badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan. Adapun peranannya, yang pertama melakukan usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga memupuk persatuan dan kesatuan umat, yang keempat mencerdaskan bangsa Indonesia, dan yang kelima mengadakan pembinaan mental spiritual. Kemudian yang selanjutnya, hikmah berkembangan Islam di Nusantara. Di antaranya yang pertama, jiwa dan semangat melakukan dakwah. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Yang ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah. Yang kelima, kearifan para ulama dan memodifikasi budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Yang keenam, menelisik kultur dan budaya penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah. Yang ketujuh, karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktikkan dengan penuh keteladanan. Yang kedelapan, kekhasan dalam masyarakat membentuk karakter guyub rukun, bergotong royong, dan tetap bersatu. Kemudian yang terakhir, sadar menjalani kehidupan dalam sejarah berbangsa telah membentuk jati diri nasionalisme. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.